bisa lebih optimal. Tidak hanya dimanfaatkan. Revisi harus dilakukan. Kami menolak itu dilemahkan. Akan melumpuhkan KPK. Presiden mau menyetop. Kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Dewan Perwakilan Rakyat tiba-tiba saja mengambil inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Poin-poin yang diambil seperti keberadaan Dewan Pengawas, aturan penyadapan, serta status pegawai KPK justru menuai kontra dari berbagai pihak serta kritikan tajam tak terkecuali dari para petinggi KPK. Lantas, apakah dengan adanya revisi Undang-Undang KPK ini akan memperkuat KPK sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia atau justru malah melemahkan kinerja KPK? Bahkan saat ini KPK diklaim sedang berada di ujung tanduk. Kami hadirkan ulasannya dalam Fokus minggu ini. Dewan Perwakilan Rakyat tiba-tiba saja mengambil inisiatif merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK. Hal ini sontak menggegerkan berbagai pihak dan menyatakan menolak revisi Undang-Undang KPK. KPK bahkan belum mengetahui mengenai rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK yang disinyalir memperkuat KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Hal tersebut nyatanya bertolak belakang dengan para petinggi KPK yang menyatakan ketidaksetujuan atas revisi Undang-Undang KPK yang dimaksud. Menurut hemat kami, saya yang pernah memimpin di KPK, setelah mempelajari dan mencermati isi revisi itu, sama sekali isi dari revisi yang sudah ada ini tidak mencerminkan untuk menguatkan KPK, tapi justru sebaliknya, mengandung unsur-unsur pelemahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya, memang sebuah undang-undang itu bukan menjadi tabu untuk direvisi atau dirubah. Setiap saat undang-undang yang dirasakan sudah tidak relevan lagi, maka bisa dilakukan perubahan atau perbaikan-perbaikan. Tapi dalam konteks undang-undang KPK, sampai saat ini saya melihat masih sangat relevan dan masih sangat ideal untuk menjangkau kerja-kerja KPK ke depan dalam memberantas korupsi. Terkait tadi DOJ juga menyebutkan kalau ingin memperkuat itu hanya pada kita yang ada di dalam KPK operasional. Sebenarnya kalau ingin memperkuat itu apa sih yang dibutuhkan kayak gitu ya. Kemudian ditanya begitu, ini tanpa ditanya kemudian keluar itu. Karena sebetulnya kalau nanti DPR yang berikutnya akan membicarakan ini ya, DPR di lantai berapa atau DPR itu akan membicarakan ini, kita akan memberikan masukan-masukan apa yang perlu diubah. Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Yogyakarta Oce Madril menyebut revisi Undang-Undang KPK bukan kali pertama dilakukan dan diajukan DPR. Usulan ini sudah mengemuka sejak tahun 2011. Di tahun 2019 ada beberapa poin yang dinilai akan semakin memperlemah KPK dalam pemberantasan korupsi, termasuk hadirnya Dewan Pengawas serta perihal aturan penyadapan. Dan semua pasal-pasal itu mengarah kepada membatasi kewenangan KPK, terutama kewenangan di bidang penegakan hukum ya, misalnya penyadapan. Penyadapan kalau sekarang menurut pasal 12 ayat 1 huruf A di Undang-Undang KPK, penyadapan itu tidak memerlukan izin. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dalam penegakan hukum dan tidak perlu izin. Tetapi kemudian di dalam draft yang diusulkan oleh DPR, penyadapan itu harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Ya. Karena ada prosedur baru yang diperkenalkan, maka bisa saja penyadapan itu tidak diberikan izin oleh Dewan Pengawas. Karena mungkin Dewan Pengawas merasa mereka punya otoritas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin. Jadi kalau otoritas itu diberikan pada satu lembaga khusus, maka tentu penyadapan tidak akan mudah lagi dilakukan oleh KPK. Di akhir jabatannya, DPR seolah membuat KPK goyah dengan melakukan langkah sembunyi dan terstruktur tanpa adanya prolegnas 2019 dan terkesan buru-buru.
bahwa memang kalau kita lihat dari sisi proses dan prosedur, RUU ini memang disembunyikan dari publik dan kemudian disusun dengan cara sembunyi-sembunyi, entah oleh siapa, karena tidak masuk di dalam dokumen program legislasi nasional, tidak juga masuk di dalam daftar prioritas RUU yang akan dibahas pada tahun 2019. Dari sisi ini, berdasarkan pasal 23 Undang-Undang 12 tahun 2011 ini prosedur yang sudah melanggar, karena tidak ada di dalam dokumen prolegnas. Jadi ketika kami mengatakan bahwa ini dilakukan operasi senyap dan sembunyi-sembunyi, bahwa itu benar. Kita bisa tunjukkan bahwa memang RUU itu tidak muncul di dalam prolegnas. Yang kedua, yang catatan yang paling menarik menurut kami adalah bahwa sebetulnya menurut pasal 49 prosedurnya begini. Setelah RUU itu dikirimkan oleh DPR kepada Presiden, maka Presiden memiliki waktu selama 60 hari untuk mempelajari usulan itu. Gejolak di masyarakat pun bermunculan. Ada yang menyetujui, tak sedikit pula yang menolak revisi Undang-Undang KPK yang bisa menjatuhkan KPK sebagai lembaga independen. Seruan terus menggema, bubuhan tanda tangan penolakan semakin meluas. Bahkan surat untuk Presiden pun dibuat. Agaknya Presiden bisa memenuhi janjinya memperkuat dan menyelamatkan KPK. Pada tanggal 13 September 2019, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal usulan dari DPR terkait revisi Undang-Undang KPK. Tidak hanya inisiatif DPR, Joko Widodo juga sudah mempelajari dokumen perubahan Undang-Undang KPK dan mengikuti secara serius masukan-masukan dari masyarakat, pegiat anti korupsi, dosen, mahasiswa, bahkan tokoh bangsa yang menemuinya. Payung hukum KPK yang sudah ada sejak 17 tahun lalu memang perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga upaya pemberantasan korupsi semakin efektif. Dari 10 poin yang diajukan, Jokowi menyetujui revisi Undang-Undang KPK, salah satunya hadirnya Dewan Pengawas di ranah KPK. Namun ada 4 poin yang ditolak oleh Joko Widodo. Joko Widodo pun mengklaim bahwa revisi yang dilakukan bukan untuk melemahkan KPK. Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan. Tidak. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan. Yang kedua, saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, aparatur sipil negara yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar. Yang ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. Karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi. Yang keempat, saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Tidak, saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Ya, nasib KPK masih belum tahu kemana. Pernyataan Presiden terkait revisi undang-undang menjadi bumerang bagi KPK. Ada yang satu suara, ada yang kecewa. Oce Madril pun mengungkapkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan oleh DPR, termasuk regulasi yang dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi, bukan malah mengubah undang-undang KPK yang belum cukup mendesak untuk dilakukan. Menyatakan keberatan mengenai pasal-pasal yang diatur, ya, materi yang dikenalkan di dalam undang-undang itu. Kemudian juga kita keberatan dengan gagasan-gagasan untuk memperlemah atau melumpuhkan KPK. Kemudian juga kita perlu mengingatkan DPR, kemudian Presiden bahwa mereka ini dipilih oleh rakyat dalam sebuah pemilu yang bebas, adil, dan mereka ini mewakili kepentingan politik
Dan ketika melakukan kampanye politik, tidak ada satupun dari partai-partai itu yang tidak menyatakan bahwa mereka pro terhadap pemberantasan korupsi, punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Nah, sekarang tentu kita harus menagih komitmen para partai politik, ya, politisi, termasuk presiden, bahwa harus ada bukti konkret komitmen anti korupsi itu. Salah satu bukti konkretnya adalah dengan legislasi yang pro pemberantasan korupsi. Ada banyak, tadi saya sampaikan, ada banyak regulasi yang kita butuhkan sebetulnya untuk pemberantasan korupsi, tapi bukan dengan cara merubah Undang-Undang KPK. Sebagai orang nomor 1 di Indonesia, Joko Widodo tidak ada kompromi terhadap pemberantasan korupsi karena korupsi menjadi musuh bangsa. Saya berharap semua pihak bisa membicarakan isu-isu ini dengan jernih, dengan objektif, tanpa prasangka-prasangka yang berlebihan. Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi memang musuh kita bersama. Dan saya ingin KPK mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara kita, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibandingkan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. KPK bahkan tidak mengetahui revisi Undang-Undang KPK ini telah diajukan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden Republik Indonesia. KPK menganggap hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan telah terstruktur. Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat melakukan koordinasi serta kajian terlebih dahulu kepada KPK apa yang seharusnya diperbaiki dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia. Presiden juga harusnya bisa mengambil langkah bijak dan tepat untuk menyelamatkan KPK dan Indonesia dari jeratan para koruptor yang semakin merajalela. Visintiarina, Yudi, Jogja TV.